Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indasari Buruginting, NPM 19820159, kelas A4 Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek produksi dan sarana produksi. Aspek produksi menurut pengertian umum faktor produksi adalah suatu barang atau proses yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk menciptakan nilai jual dan guna pada produk atau jasa. Jika dilihat dari pengertian ini, maka semua barang yang bisa meningkatkan nilai manfaat dari produk disebut dengan istilah faktor produksi. Bisa dimaknai pula sebagai semua benda yang membantu melancarkan proses produksi perusahaan. Sarana produksi adalah bahan atau sarana yang digunakan sebagai input dalam proses produksi untuk menghasilkan output. Jenis sarana produksi meliputi benih, bibit atau induk, pupuk, obat-obatan atau pestisida, dan pakan. Aspek usaha tani. Aspek usaha tani yang harus diperhatikan dalam usaha budidaya adalah A. Berkelanjutan dan kelestarian, B. Kelestarian patihan, C. Ramah lingkungan atau pengarian, D. Ramah lingkungan kebersihan, E. Berkelanjutan dan ramah lingkungan. Aspek pengolahan hasil pertanian. 1. IPHP tanaman pangan, termasuk di dalamnya adalah bahan pangan kaya karbohidrat, palawija, dan tanaman hortikultura. IPHP tanaman perkebunan meliputi tebu, kopi, teh, karet, kelapa, kelapa sawit, tembakau, cengkeh, kakao, vanili, kayu manis, dan lain-lain. Tanaman hasil hutan mencakup produk kayu, olahan danon kayu seperti damar, rotan, tengkawir, dan hasil ikutan lainnya. Jenis perikanan meliputi pengolahan dan penyimpanan ikan dan hasil laut segar, pengalengan dan pengolahan serta hasil samping ikan dan laut. Yang termasuk peternakan mencakup pengolahan daging segar, susu, kulit, dan hasil samping lainnya. Aspek pengelolaan hasil pertanian. Kegiatan pemasaran didasari sebagai aspek penting dalam kegiatan produksi. Bila mekanisme pemasaran berjalan baik, maka semua pihak yang terlihat akan diuntungkan. Demikian juga sangat berlaku pada bagian pertanian. Peranan lembaga pemasaran yang biasanya terdiri dari produsen, tengkulak, perdagangan, pengumpul, broker, eksportir, importir, atau lainnya menjadi amat penting. Lemahnya pemasaran hasil pertanian atau lemahnya kompetisi pasar yang sempurna akan menentukan mekanisme pasar. Karena barang pertanian umumnya didirikan oleh sifat diproduksi musiman, selalu negara, mudah rusak, jumlahnya banyak tetapi nilai relatif sedikit. Aspek peluang pasar. Pemasaran diperlukan untuk semua jenis, baik bisnis besar maupun bisnis kecil. Untuk menganalisis aspek pemasaran, terdapat 4 aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah penelitian untuk menentukan bagaimana perusahaan membagi pelanggan kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, setara sosial, dan lain-lain. Analisa pasar dan peramalan pemerintah. Hal penting lain yang perlu Anda perhatikan dalam memasarkan produk adalah menganalisa kondisi pasar dan meramalkan bagaimana permintaan pasar terhadap produk yang ditawarkan. 3. Analisis pesaing. Analisa pesaing dilakukan agar perusahaan dapat mengenali bagaimana potensi dari pesaing bisnis mereka.
Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat lebih memahami apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pesaing. 4. Promosi aspek pemasaran penting selanjutnya adalah promosi, yaitu serangkaian kegiatan untuk mengonsumsi produk, merek, atau layanan bisnis kepada para pengguna. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat brand awareness terdapat suatu produk atau layanan dan pada akhirnya membuat orang-orang tertarik dan terbujuk untuk menggunakannya. Pasar domestik. Pasar merupakan suatu mekanisme yang mengizinkan masyarakat melakukan jual beli. Maka bisa diartikan bahwa pasar domestik adalah seluruh kegiatan perdagangan yang berlangsung di suatu negara di luar ekspor dan impor. Selanjutnya itu pasar ekspor. Pasar ekspor itu pengiriman barang dagangan ke luar negeri. Barang-barang yang dikirimkan ke luar negeri, baik finansial maupun perseorangan, yang diberikan oleh penduduk suatu negara kepada negara asing secara tersembunyi atau tidak melalui cara yang sah. Ekspor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lainnya. Kegiatan ini umum dilakukan oleh perusahaan berskala bisnis kecil sampai menengah sebagai salah satu strategi untuk bersaing di pasar internasional. Kegiatan ekspor juga menghasilkan devisa bagi negara asal barang atau komoditas tersebut. Selanjutnya itu pasar ekspor. Pasar ekspor yang pertama, jenis ekspor yang pertama, ekspor langsung. Ekspor langsung adalah cara menjual barang secara ekspor melalui perantara eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan perusahaan. Yang kedua, ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung adalah cara menjual barang secara ekspor melalui perantara eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut melalui perusahaan manajemen ekspor atau ekspor manajemen companies dan perusahaan ekspor trading companies. Hasil pertanian: karet, kopi, kelapa sawit, cengkeh, teh, lada, tembakau. Hasil hutan: kayu, rotan. Hasil perikanan: ikan tuna, ikan cakalang, udang, teripang. Hasil pertambangan: timah, aluminium, batu bara, emas. Hasil industri: semen, pupuk, tekstil, dan pakaian.